Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Minggu, tanggal 12, bulan Juli, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah masalah klik di dalam gereja. Pemirsa terkasih, sebelum membahas berbagai persoalan lain di dalam jemaat Korintus, Rasul Paulus terlebih dahulu menyoroti masalah yang paling mendasar, yaitu munculnya klik-klik atau kelompok-kelompok yang menyebabkan perpecahan di dalam gereja melalui kitab 1 Korintus 1 ayat 10. Paulus dengan tegas mengajak seluruh jemaat untuk hidup seia sekata, tidak membiarkan perpecahan berkembang, tetapi tetap erat bersatu dengan satu hati dan satu pikiran. Pemirsa, penekanan ini menunjukkan bahwa kesatuan bukan sekadar salah satu nilai Kristen, melainkan fondasi yang menentukan kesehatan rohani seluruh jemaat. Itulah sebabnya sebagian besar ahli Alkitab memandang bahwa tema utama 4 pasal pertama surat kitab 1 Korintus adalah panggilan untuk memulihkan kesatuan umat Tuhan. Pemirsa, Paulus memahami bahwa tanpa kesatuan, pertumbuhan rohani, pelayanan, dan kesaksian gereja kepada dunia akan menjadi lemah karena perhatian jemaat lebih banyak dihabiskan untuk konflik daripada memberitakan Injil. Saudara terkasih, perpecahan di Korintus bermula ketika anggota jemaat mulai membanggakan tokoh-tokoh tertentu sebagai pemimpin favorit mereka, sehingga muncul kelompok yang berkata, "Aku dari Paulus, aku dari Apolos, aku dari Kefas." Bahkan ada yang berkata, "Aku dari Kristus." Tetapi dengan sikap yang justru merendahkan saudara seiman lainnya. Paulus menanggapi keadaan ini dengan pertanyaan yang sangat tajam. Apakah Kristus terbagi-bagi? Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun selain Kristus yang telah mati di kayu salib demi keselamatan manusia. Saudara, Paulus juga menegaskan bahwa ia tidak datang untuk mencari pengikut bagi dirinya sendiri, melainkan untuk memberitakan Injil sehingga setiap orang hanya bermegah di dalam Kristus. Semua pelayan Tuhan hanyalah alat yang dipakai Allah sesuai dengan tugas masing-masing. Sehingga tidak pantas dijadikan pusat kesetiaan atau alasan untuk membentuk kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Saudara, solusi yang diberikan Paulus sangat jelas, yaitu mengembalikan seluruh perhatian jemaat kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya kepala gereja dan pusat iman setiap orang percaya. Bapak Ibu sekalian, untuk menggambarkan seriusnya persoalan tersebut, Paulus menggunakan kata Yunani skisma yang berarti perpecahan dan iris yang berarti perselisihan atau pertengkaran. Kedua istilah ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi bukan sekadar perbedaan pendapat biasa, melainkan perpecahan yang mengancam keutuhan tubuh Kristus. Bapak Ibu dalam berbagai suratnya, Paulus menempatkan iris bersama dosa-dosa lain seperti iri hati, kemarahan, permusuhan, hawa nafsu, dan berbagai perbuatan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pertengkaran dan perselisihan bukanlah kesalahan kecil yang boleh dianggap biasa, melainkan dosa yang merusak hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Dengan demikian Bapak Ibu, setiap orang percaya harus menyadari bahwa memelihara kebencian, iri hati,
atau persaingan di dalam gereja sama berbahayanya dengan dosa-dosa lain yang secara jelas dilarang oleh firman Tuhan. Pemirsa terkasih, akibat dari sikap yang tidak mau bersatu itu semakin terlihat ketika anggota jemaat Korintus saling membawa perkara ke pengadilan untuk melawan saudara seiman mereka sendiri. Paulus merasa sangat sedih dan mengatakan bahwa tindakan tersebut seharusnya membuat mereka merasa malu karena menunjukkan kepada dunia bahwa mereka gagal menyelesaikan persoalan dengan kasih dan hikmat Allah. Pemirsa, bahkan ketika mereka merayakan perjamuan kudus yang seharusnya menjadi lambang persatuan dan kasih Kristus, mereka justru memperlihatkan sikap mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kebutuhan saudara-saudara mereka. Perjamuan Tuhan yang seharusnya mempererat hubungan antar sesama berubah menjadi bukti nyata adanya perpecahan yang mendalam di dalam jemaat. Pemirsa, karena itulah Paulus memilih membahas persoalan kesatuan terlebih dahulu sebelum mengoreksi berbagai masalah lainnya. Sebab selama hati jemaat masih terpecah, persoalan-persoalan lain akan terus bermunculan. Bapak Ibu terkasih, melalui kitab 1 Korintus 1 ayat 12-27, Paulus juga mengajarkan bahwa hikmat dunia seringkali mendorong manusia mencari tokoh yang hebat, kedudukan yang tinggi, dan alasan untuk membanggakan diri. Sedangkan hikmat Allah justru berpusat pada salib Kristus yang mengajarkan kerendahan hati, kasih, dan pengorbanan. Ketika seseorang lebih mengagungkan manusia daripada Kristus, ia akan mudah membandingkan diri, merasa lebih benar, dan akhirnya menciptakan kelompok-kelompok yang saling bersaing. Sebaliknya Bapak Ibu, apabila setiap anggota gereja memandang bahwa semua orang sama-sama diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka tidak ada lagi alasan untuk meninggikan diri atau merendahkan orang lain. Kesatuan gereja hanya dapat bertahan apabila seluruh jemaat memiliki hati yang rendah, menghargai setiap pelayan Tuhan, serta memahami bahwa semua karunia diberikan Allah untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk meninggikan individu tertentu. Bapak Ibu, dengan cara itulah gereja akan tetap menjadi keluarga rohani yang penuh kasih, saling mendukung, dan mampu memberikan kesaksian yang hidup tentang kuasa Injil kepada dunia. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.